Yohanes pasal 17 ayat 20-23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka, Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang tadi kita baca adalah salah satu doa Yesus yang ada dalam Yohanes pasal 17. Bagaimana Yesus berdoa buat murid-muridnya. Dan dari ayat 20 tadi dikatakan di sana bahwa Yesus berdoa bukan hanya untuk mereka saja. Aku berdoa tidak hanya untuk mereka. Aku berdoa tidak hanya untuk murid-murid yang Tuhan ajar pada waktu itu. Tapi Yesus berkata, aku juga berdoa buat mereka yang percaya oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang murid-murid Yesus sampaikan. Jadi dari ayat 20 ini digambarkan bahwa Yesus berdoa buat orang lain. Orang-orang yang percaya karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Gitu ya. Dan pada video ini ada bagian yang ingin saya sorot pada peristiwa ini, yaitu pada ayat 22. Di sana dikatakan bahwa aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Gitu ya. Pada video ini kita akan membahas mengenai sesuatu hal, yaitu tentang kemuliaan atau glory, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang unik, menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas, karena ini menjadi sesuatu yang penting berhubungan dengan sesuatu untuk di tahun ini, gitu ya. Kata kemuliaan atau glory secara umum dalam Alkitab itu ada dua kata yang digunakan, yaitu dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Gerika. Dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata kavod, atau soal numbernya adalah H3519. Sedangkan dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata doxa, gitu ya, dengan strong numbernya adalah G1391. Banyak orang yang kemudian mendefinisikan apa arti kata kemuliaan sebenarnya, gitu ya. Dan kemudian muncullah beberapa definisi yang kalau Anda lihat di internet, tentunya banyak definisi-definisi tentang kemuliaan. Digambarkan sesuatu yang menggambarkan greatness, suatu kebesaran. Kemuliaan juga bisa suatu hal yang brightness, suatu cahaya, suatu hal yang nampak dari keberadaan seseorang. Bisa juga bicara soal beauty, suatu keindahan, suatu aura yang nampak, gitu ya. Bisa juga di sana bicara soal kebesaran, renown, honor, dan macam-macam yang menggambarkan tentang sesuatu hal yang menyangkut kemuliaan, gitu ya. Dan ada seorang hamba Tuhan yang kemudian memberikan definisi yang saya rasa cukup unik tentang kemuliaan. Dia menggambarkan bahwa kemuliaan adalah what he has and is, gitu ya, sesuatu yang dimiliki seseorang dan menggambarkan keberadaannya dia, gitu ya, semua yang dia miliki dan itulah keberadaannya, dan itulah digambarkan dengan suatu kemuliaan. Yang tadi saya sudah bilang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kavod, dalam bahasa Gerika menggunakan kata doxa. Dan dalam ayat 22 tadi digambarkan Yesus berdoa pada murid-muridnya. Yesus berdoa juga buat orang-orang yang percaya karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-muridnya. Dan Yesus berkata bahwa aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku. Dan itu digambarkan seperti sesuatu hal yang adalah pribadi Allah. What he has and is. Segala sesuatu yang Tuhan miliki dan segala sesuatu keberadaannya dia. Gitu ya. Kalau kita bicara lebih jauh lagi mengenai kemuliaan ini, saudaraku, dalam Alkitab sering digambarkan bahwa banyak kemuliaan lain selain kalau kita bicara kemuliaan, sebelum kita bicara soal kemuliaan Allah, gitu ya. Setiap benda, setiap makhluk manusia mempunyai kemuliaannya sendiri. Bahkan kalau kita lihat beberapa hal dalam firman Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat 41 dikatakan, kemuliaan matahari, sesuatu yang nampak, yang ditunjukkan oleh suatu kebesaran matahari, dikatakan kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Matahari punya kemuliaan sendiri, bulan punya kemuliaan sendiri. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Masing-masing bintang punya kemuliaan, punya pancaran sendiri-sendiri, gitu ya. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Itu dalam firman Tuhan digambarkan bahwa masing-masing punya kemuliaannya sendiri-sendiri, gitu ya. Atau tentang manusia, dalam Filipi 3:19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Lanjutannya,
Kemuliaan mereka ialah aib mereka, sesuatu yang menggambarkan bahwa sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang nampak dan terpancar dalam kehidupan dia adalah sesuatu yang merupakan aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Itu beberapa hal dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kemuliaan itu menjadi sesuatu yang setiap makhluk memilikinya. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat satu ayat lagi dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Jadi setiap makhluk yang hidup itu seperti rumput. Dan setiap makhluk yang hidup mempunyai kemuliaan. Dan kemuliaannya itu tidak lain seperti bunga rumput dikatakan. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Satu kemuliaan yang sementara, satu kemuliaan yang sifatnya dengan mudah hilang dan lenyap. Gitu ya. Anda dan saya dan siapapun juga mempunyai suatu kemegahan, mempunyai suatu kemuliaan, mempunyai sesuatu yang bisa kita banggakan yang terpancar di depan orang lain. Dan itu digambarkan dengan bentuk kemuliaan. Gitu ya. Tetapi yang Yesus bicarakan pada ayat yang tadi kita baca pada Yohanes pasal 17 ayat 22 tadi dikatakan, aku telah memberikan mereka kemuliaan. Bukan kemuliaan yang sembarangan, bukan kemuliaan yang setiap makhluk miliki. Tetapi kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Satu kemuliaan yang Yesus pernah miliki. Satu kemuliaan yang dimiliki oleh pribadi Yesus. Dan Yesus berkata bahwa aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang sama. Gitu ya. Dan kalau kita bicara soal satu kemuliaan, tentunya ini saya bilang tadi, itu bukan kemuliaan suatu kemegahan yang dimiliki manusia. Atau tadi digambarkan bahwa matahari mempunyai kemuliaan yang berbeda dengan bulan. Dan bulan mempunyai kemuliaan yang berbeda dengan bintang. Bintang yang satu berbeda kemuliaan dengan bintang yang lain. Atau manusia-manusia yang hidup dalam dosa dan menjadi kemuliaan mereka. Itu adalah aib kehidupan mereka. Gitu ya. Dan firman Tuhan digambarkan semua makhluk mempunyai seperti rumput. Dan kemuliaan mereka mempunyai kemuliaan yang tidak lain seperti halnya bunga rumput yang kemudian akan hilang dan gugur. Gitu ya. Dan Yesus bicara soal satu kemuliaan Allah yang diberikan oleh umat Tuhan. Satu kemuliaan Allah yang diberikan kepada umatnya. Bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada setiap orang yang percaya atas pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-muridnya. Dan Yesus berkata bahwa aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Gitu ya. Dan kemuliaan Allah ini menjadi sesuatu hal yang tadi saya bilang, ini menjadi gambaran tentang siapa pribadi Allah. Menjadi gambaran tentang sesuatu hal keberadaan Allah dan seluruh yang Allah miliki. Segala kemuliaannya, segala keagungannya, segala kebesarannya, kasihnya, semua yang terpancar pada pribadi Allah. Dan itu Yesus berikan kepada umatnya, supaya umatnya memancarkan kemuliaan Allah. Gitu ya. Dan kalau kita bicara soal kemuliaan Allah, kalau kita lihat dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua pada saat kita berdalam dosa, saudaraku, kita tidak mempunyai lagi kemuliaan Allah. Masing-masing manusia mempunyai kemuliaannya sendiri-sendiri. Ada orang yang kemuliaannya karena kekayaannya, dan itu menjadi satu kemuliaan yang dia bisa nampak, yang digambarkan oleh orang lain melihat dia sebagai satu pribadi yang penuh dengan kekayaan. Dan itu adalah kemuliaan yang diagung-agungkan. Ada orang yang punya kemuliaan pada kepandaiannya. Gitu ya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gitu ya. Dan kemuliaan Allah itu menjadi sesuatu hal yang penting. Dalam firman Tuhan ada sesuatu yang menarik. Kalau kita bicara soal kemuliaan Allah. Karena dalam perjanjian lama digambarkan bahwa Allah tidak pernah memberikan kemuliaannya pada siapapun juga. Gitu ya. Kita lihat dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8 dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Di sana digambarkan pada masa perjanjian lama, firman Tuhan datang kepada Yesaya bahwa aku adalah Allah. Itulah namaku. Dan dia bilang, aku tidak akan memberikan kemuliaanku pada siapapun juga. Gitu ya. Atau ayat yang lain dalam Yesaya 48 ayat yang ke-11 dikatakan, aku telah melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Lanjutnya, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Pada masa perjanjian lama, kemuliaan Tuhan menjadi sesuatu yang hanya pada pribadi Allah dan Allah nyatakan kepada umatnya. Misalnya, kalau kita lihat pada masa di mana umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan Mesir, Allah menyatakan kemuliaannya dengan tulah tanda-tanda ajaib. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, dan itu menggambarkan manifestasi keberadaan Allah. Dan itu digambarkan seperti itulah kemuliaan Allah.
Pada waktu mereka mentahbiskan bait suci tabernakel Musa yang pertama, mereka mengadakan peribadatan, kemudian kemuliaan Tuhan hadir di sana. Dan mereka tidak bisa mengadakan ibadah karena kemuliaan Tuhan melingkupi bait suci. Pada masa perjanjian lama, kemuliaan Allah yang nyatakan sendiri kepada umatnya. Tetapi pada masa perjanjian baru, Yesus bicara soal aku memberikan kepada mereka kemuliaan. Pada masa perjanjian lama Allah berkata bahwa aku Allah tidak akan memberikan kemuliaanku pada siapapun juga. Kemuliaan adalah menjadi sesuatu yang milik Tuhan yang Dia nyatakan kepada manusia. Dan manusia bisa melihat siapa itu pribadi Allah. Tetapi pada perjanjian baru, Yesus bicara soal sesuatu doa kepada Tuhan. Bagaimana Dia berdoa supaya aku memberikan kepada mereka, kepada setiap orang yang percaya pada firman Tuhan, kepada setiap orang yang percaya atas pemberitaan murid-muridnya, aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku. Pada masa perjanjian lama itu menjadi sesuatu di mana Allah menyatakannya. Kemuliaan Tuhan itu datang dari luar. Tetapi pada masa perjanjian baru Allah berdiam di dalam hati Anda dan saya. Dan kitalah yang menyatakan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan itu datang dari dalam kita. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang kita harus sama-sama mengerti, itulah tentang suatu kemuliaan Allah. Ini bicara soal sesuatu yang ada pada pribadi Allah, suatu kebesarannya, suatu anugerahnya, suatu segala sesuatu yang Allah miliki. What He has and is. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan digambarkan dengan kata kafot atau doksa. Gitu ya. Dan Yesus berdoa, aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepada aku. Gitu ya. Ini selewat mengenai hal kemuliaan, gitu ya. Jadi kita tahu dalam firman Tuhan bahwa setiap makhluk mempunyai kemuliaannya sendiri, gitu ya. Manusia punya kemuliaannya di sana dan dikatakan bahwa kemuliaan mereka tidak lain seperti bunga rumput. Tetapi yang Yesus bicarakan adalah satu kemuliaan ilahi, satu kemuliaan yang pernah Yesus miliki sebelum dunia ini ada, dan Yesus berkata bahwa aku memberikan kepada mereka kemuliaan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masa perjanjian lama, karena pada masa perjanjian lama Tuhan bilang, aku tidak akan memberikan kemuliaanku pada siapapun juga. Tetapi pada masa perjanjian baru, Yesus berkata bahwa aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku. Jelas aku? Jadi ada kemuliaan dalam kehidupan Anda dan saya. Pada saat kita berdosa, kita telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi pada saat kita menerima Tuhan dan percaya pada Injil, maka kemuliaan Tuhan ada di antara Anda dan saya, dan itu muncul dari dalam kita. Gitu ya, karena Kristus berdiam dalam diri kita. Dan firman Tuhan katakan, aku memberikan pada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku. Gitu. Lanjutannya sekarang kalau kita bicara soal kemuliaan ini semua, tujuannya apa Allah memberikan pada kita kemuliaan? Kalau kita kembali pada ayat yang 22 di Yohanes 17 dikatakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku. Lanjutannya, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Atau kalau Anda baca dari ayat 20 yang pertama tadi saya baca, semuanya itu menggambarkan bahwa aku di dalam dia aku di dalam engkau di dalam mereka, sehingga kita semua menjadi sempurna, menjadi satu. Fokusnya adalah menjadi sesuatu hal bahwa kemuliaan Allah membuat Anda dan saya menjadi satu. Gitu ya. Aku memberikan pada mereka kemuliaan supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal sesuatu bagaimana Allah memberikan kepada kita kemuliaan, maka ini bicara soal sesuatu bahwa tujuan itu semua membawa kita semua menjadi satu. Gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya di fisika kemarin kita bicara until nothing left, maka video ini saya bicara soal sesuatu kemuliaan Allah yang diberikan bagi umat Tuhan supaya kita menjadi satu. Until nothing barrier left, sampai tidak ada lagi penghalang yang tersisa. Gitu ya. Oke, saudaraku, jadi tujuan kemuliaan adalah supaya Anda dan saya menjadi satu. Kemuliaan Tuhan yang menyatukan kita semua. Gitu ya. Dan itulah tujuan Allah memberikan kemuliaannya. Kemuliaannya bukan untuk kita bermegah. Kemuliaan Allah yang ada pada Anda dan saya bukan untuk kita menyombongkan diri. Tetapi untuk mempersatukan gereja Tuhan, untuk mempersatukan umat Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Gitu ya. Kesatuan ini menjadi sesuatu hal yang penting, saudaraku, menjelang akhir zaman, bagaimana gereja Tuhan disempurnakan, bagaimana gereja Tuhan disatukan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, banyak peristiwa dalam firman Tuhan yang digambarkan bahwa orang terpisah-pisah dalam golongan. Gitu ya. Mungkin saya ambil satu contoh yang mungkin saya yakin Anda dan saya sering dengar dalam 1 Korintus 1 ayat 12 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus.
Itu digambarkan pada waktu itu orang punya fanatisme sendiri-sendiri tentang suatu golongan tertentu, tentang suatu tokoh tertentu. Dan mereka terpisah menjadi golongan-golongan. Gitu ya. Kemegahan mereka bukan lagi bicara soal kemuliaan Allah, tetapi ini bicara soal kemuliaan sebuah golongan tertentu. Pada saat dia berkata bahwa aku golongan Paulus, maka menjadi kemuliaan mereka adalah segala sesuatu yang pernah Paulus ajarkan. Itu menjadi satu kemuliaan yang mereka miliki. Gitu ya. Pada saat orang berkata bahwa aku dari golongan Apolos, maka dia menjadikan Apolos sebagai sumber kemuliaannya dia. Gitu ya. Ayat yang lain dalam 1 Korintus juga, ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang keempat dikatakan, karena jika ada seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ini menjadi sesuatu hal yang buruk, menjadi suatu gambaran kehidupan dunia bagaimana seseorang masih berorientasi, pasti mementingkan kemuliaan yang di luar kemuliaan Allah. Tadi di awal saya sudah gambarkan bahwa setiap makhluk mempunyai kemuliaan. Gitu ya. Bulan berbeda kemuliaan dengan matahari. Bulan beda dengan bintang-bintang. Bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Bahkan semua makhluk mempunyai kemuliaannya. Gitu ya. Tetapi kemuliaan mereka itu seperti bunga rumput yang kemudian akan hilang dan gugur. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal seperti itulah kemuliaan yang dimiliki oleh antar golongan. Dan Yesus berkata bahwa aku memberikan kepada mereka kemuliaan supaya mereka menjadi satu. Gitu ya. Golongan-golongan ini membuat tidak terbentuknya suatu kesatuan gereja Tuhan. Gereja Tuhan bicara soal satu gereja yang disempurnakan dan menjadi satu. Tidak bicara soal suatu merek tertentu, tidak bicara soal suatu sinode tertentu dengan kemuliaannya masing-masing. Gitu ya. Dan Paulus berkata bahwa kalau kamu ada di antara kamu yang berkata aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Paulus, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang tidak rohani, kata Paulus. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan tentang gambaran suatu tubuh, firman Tuhan juga menggambarkan bahwa ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Gitu ya. Mungkin saya ambil sedikit aja ayatnya dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai kelima. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, Anda dan saya tubuh kita mempunyai banyak anggota. Dan jangan Anda berpikir tubuh bagian anggota mana yang paling mulia, bagian mana yang paling penting. Semuanya penting. Gitu ya. Dan itu justru yang melengkapi gereja Tuhan. Lanjutannya, seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jelas, saudaraku, tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kita semua terikat satu dengan yang lain karena kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang mempersatukan Anda dan saya. Apabila kita percaya pada pemberitaan Injil dan kita hidup di bawah kasih karunia Kristus, maka Kristus bilang, aku berdoa supaya memberikan kepada mereka kemuliaan untuk menjadikan mereka satu. Tidak lagi kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh masing-masing individu, masing-masing golongan. Gitu ya. Tetapi bicara soal kemuliaan Allah, yang bicara tidak lain adalah memancarkan suatu pribadi Allah, bahwa itulah seluruh keberadaan Allah, what he has and is. Gitu ya. Dan ini bicara soal sesuatu seperti itulah, kenapa Allah memberikan kemuliaannya bagi umat Tuhan. Gitu ya. Dan pada akhir zaman ini kita bicara soal sesuatu bagaimana gereja Tuhan disempurnakan. Tidak lagi bicara soal satu golongan tertentu, tidak lagi bicara soal satu sinode atau satu gedung tertentu. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam ilustrasi yang tadi, hanya ada satu tubuh buat satu kepala. Gitu ya. Tubuh kita punya banyak anggota dan masing-masing punya fungsi yang sama. Tetapi hanya ada satu tubuh untuk satu kepala. Dan kalau dalam firman Tuhan digambarkan bahwa tubuh Kristus itu seperti mempelai wanita, maka hanya ada satu mempelai wanita bagi satu mempelai pria. Jelas, saudaraku. Dan ini menjadi sesuatu bahwa Allah hendak mempersiapkan gereja Tuhan, membentuk gerejanya menjadi satu gereja yang sempurna. Menjadi satu gereja yang dipersatukan. Dan Yesus berdoa, aku memberikan pada mereka kemuliaan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Gitu ya. Dalam Yesaya 6 ayat 11, ayat ini adalah bicara soal visi atau sesuatu untuk tahun ini. Saya ngambil ayat yang ke-6. Kemarin saya sempat bahas di ayat yang ayat yang ke-12. Saya bahas ya ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12 kemarin bicara bahwa Tuhan menghalau manusia sehingga menjadi sunyi sepi. Di Yesaya 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, waktu itu Yesaya dipanggil Tuhan, saya pernah jelaskan dalam banyak video, ini menyangkut soal visi 2024. Gitu ya. Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami,
Di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Gitu ya. Di video tentang apa sih namanya awal tahun saya jelaskan bahwa ini bicara soal sesuatu di mana kita harus meninggalkan satu zona nyaman di mana dia biasa kita ada dan kita hidup di sana. Tetapi rumah-rumah yang menjadi sunyi dan sepi ini bisa bicara soal sesuatu di mana Anda dan saya hidup dan bergereja dan berada pada suatu sinode dan kita bertumbuh di sana. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sampai dengan rumah-rumah itu menjadi sunyi, sepi, dan tidak ada lagi manusia yang mendiami. Kalau kita lihat flashback sebentar, saudaraku. Kalau saya kasih ilustrasi sederhana atau saya kasih pendefinisian sederhana. Kalau rumah ini kita anggaplah seperti si gereja misalnya ya. Kita anggap gereja seperti pertemuan gereja yang ada saat-saat ini. Pernah nggak ke dalam kehidupan Anda dan saya atau dalam sejarah umat manusia, pernahkah Anda dan saya melihat satu keadaan di mana semua gereja sunyi, sepi, dan tidak ada manusia yang masuk? Gitu ya. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Dan jawabannya adalah, itu pernah terjadi. Kapan, saudaraku? Pada waktu beberapa tahun yang lalu, COVID melanda dunia. Dan itu menjadi satu gambaran, pada waktu itu rumah-rumah menjadi sunyi dan sepi, dan tidak ada manusia yang mendiami. Dan ini bicara soal sesuatu bagaimana Allah mengajarkan manusia, Allah mengajarkan umat Tuhan untuk menjadi satu. Itu ya. Dan Allah, Yesus berdoa, aku memberikan kepada mereka kemuliaan agar mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Gitu ya. Tiap-tiap golongan punya kemuliaannya sendiri-sendiri, tetapi Tuhan bicara soal satu kemuliaan ilahi. Gitu ya. Saya cukup tergelitik dengan ada statement dari beberapa orang yang mengungkapkan tentang suatu sinode tertentu dan mereka berkata, oh pendeta-pendeta dari sinode A itu terkenal kaya-kaya, gitu ya. Ini menjadi sesuatu hal bahwa seperti itukah orang memandang tentang suatu pendeta-pendeta atau suatu golongan tertentu dari sebuah sinode? Apakah itu kemuliaan yang muncul, yang nampak di depan banyak orang bahwa ini adalah gerombolan orang-orang yang kaya? Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa Allah bicara soal suatu kemuliaan ilahi yang nampak di depan banyak orang. Dan ini bicara soal pribadi Allah sendiri, what he has and is. Gitu ya. Dan Allah mau pulihkan itu semua. Saya tidak bicara soal sesuatu bagaimana kemudian kita menjadi tidak mengasihi atau tidak fanatik dengan sinode di mana tempat kita ada. Anda dan saya masing-masing tentunya kita mengasihi, tentunya kita ada, tentunya kita berdedikasi dengan sinode atau apapun juga tempat di mana Anda dan saya berada. Tetapi jangan lupa bahwa itu hanya sebuah bagian kecil dari satu tubuh Kristus, saudaraku. Gitu ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh mengklasifikasikan atau memasang tembok pembatas, barrier, yang membedakan satu A dengan si B hanya karena dari gerejanya, hanya berbeda dari sinodenya. Gitu ya. Dan ini bicara soal sesuatu bahwa until nothing barrier left, sampai tidak ada lagi pembatas, penghalang di antara itu semua. Dan Yesus berdoa, aku berikan pada mereka kemuliaan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dan firman Tuhan sudah berkata bahwa Yesaya bertanya, sampai berapa lama? Sampai rumah-rumah itu tidak pernah didiami orang. Sampai tidak ada orang lagi yang mendiami rumah-rumah itu. Dan kalau itu bicara soal gereja Tuhan, rumah Tuhan, Allah sudah menunjukkan contohnya. Saatnya kita pernah alami Anda dan saya. Bahwa tidak ada satu gereja pun yang didatangi oleh manusia di seluruh dunia ini. Gitu ya. Bahkan gereja ditutup karena orang tidak lagi berkumpul. Dan itu kita alami beberapa tahun yang lalu pada waktu kita COVID. Gitu ya. Itu suatu pembelajaran, itu sesuatu yang sedang Tuhan tunjukkan bahwa saatnya akan tiba orang tidak lagi berbicara saya dari gereja A, dari gereja B, dari gereja C, tapi orang berbicara bahwa saya adalah tubuh Kristus, bahwa saya adalah keturunan-keturunan ilahi dan pada diri saya ada kemuliaan Allah. Dan ini bukan bicara soal masalah kekayaan, ini bukan bicara masalah ketenaran, ini bukan bicara masalah kebesaran sebuah sinode, tetapi ini bicara bagaimana Allah, manifestasi Allah nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Gitu ya. Dan Yesus berkata, aku berikan pada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Jelas aku? Nah, ini yang ingin saya tekankan sama-sama pada video ini. Gitu ya. Dalam Wahyu 12 ayat yang pertama dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saya pernah menjelaskan bahwa ini bicara soal bagaimana gereja Tuhan disempurnakan. Akan tiba saatnya bahwa orang lagi tidak bicara soal batasan gedung gereja, batasan sebuah nama, batasan sebuah sinode. Gitu ya. Tetapi kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan, keturunan ilahi yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan.
sampai tidak ada lagi penghalang yang tersisa, until nothing barrier left. Gitu ya saudaraku. Sebagai penutup, beberapa ayat dalam Yesaya 60 ayat 1-2 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lanjutannya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya dan keberadaannya dan kedahsyatannya dan kasihnya dan semua yang dimiliki oleh Allah, dikatakan seperti itu, menjadi nyata atasmu. Dan itu hanya bisa terjadi dengan satu tujuan, bukan untuk kita memegahkan diri, bukan untuk kita berlomba siapa sinode yang paling bagus, bukan untuk kita menyombongkan diri karena kita dari golongan tertentu, tetapi supaya Anda dan saya menjadi satu. Dan hanya ada satu tubuh Kristus buat satu kepala. Karena hanya ada satu mempelai wanita buat satu mempelai pria. Dan suatu tubuh tidak ada gunanya dan tidak akan diidentifikasi apa-apa tanpa adanya kepala. Dari kepala itulah Anda dan saya mengenali satu tubuh. Gitu ya. Tubuh tertentu tanpa kepala tidak akan diketahui identifikasi dirinya. Dari kepala itulah ketahuan identifikasi seseorang. Begitu juga gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan nampak dari seberapa banyak jemaatnya. Gereja Tuhan tidak akan nampak dari seberapa besar sinodenya. Gitu ya. Tetapi gereja Tuhan akan nampak siapa kepala di sananya. Siapa yang menjadi kepala, dan itulah adalah Kristus. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, kata firman Tuhan. Suatu kemuliaan yang tidak pernah diberikan pada masa perjanjian lama. Tetapi pada masa perjanjian baru, Yesus berdoa, aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu, until nothing barrier left, sehingga tidak ada lagi penghalang. Mereka boleh dari golongan berbeda, mereka boleh dari suku bangsa yang berbeda, mereka boleh dari nama sinode yang berbeda, tetapi mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dan gereja Tuhan disempurnakan dan kemuliaan Allah nyata dari semua. Jelas aku? Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi Anda dan saya bahwa kita semua adalah gereja Tuhan yang disatukan. Bukan karena disatukan karena kesamaan. Kita disatukan karena kita di tengah-tengah perbedaan. Anggota tubuh kita mempunyai banyak fungsi yang berbeda-beda. Tetapi itu yang menyatukan Anda dan saya. Jangan beda-bedakan orang atas nama sinodenya. Jangan beda-bedakan orang karena beda gedung gerejanya. Gitu ya. Kita semua adalah keturunan ilahi. Dan kita semua adalah milik kepunyaan Allah. Dan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Dan Yesus berikan kemuliaan yang dia terima dari Bapa sendiri. Jelas Bapak? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.